Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sekalian alam, dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah atas Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, dan kepada pengikut beliau sampai hari kiamat. Al-Quran adalah sebuah kalamullah, mu'jizat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pegangan umat Islam, petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sungguh beruntung punya anak yang pandai membaca Al-Quran, apalagi menjadi penghafal Al-Quran. Tubuh mereka tidak akan busuk bila ia meninggal nanti. Bahkan mereka diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Mereka akan berkumpul dengan para nabi, dan mereka akan memberikan mahkota emas kepada orang tuanya di padang mahsyar nanti. Di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya kita bisa melihat di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as sabratil kiramil bararah." Seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran." Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan, dan merasakan berat dalam membacanya, maka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah pahala orang yang merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar, dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan mereka adalah: yang pertama, akan turun ketenangan atas mereka; yang kedua,
akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. 3. Para malaikat akan membentangkan sayapnya, ridha dengan perbuatan mereka, dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas mereka dan kasih sayang untuk mereka. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dan menyanjung mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Beliau di setiap malamnya membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau bermudarasah bersama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Kita juga tahu bahwa Nabi begitu cintanya dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Tatkala beliau salat malam, salat tarawih, beliau pernah sekali salat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang sangat panjang dalam satu rakaat. Beliau membaca surah Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi membaca surah Ali Imran, masih ditambah lagi membaca surah An-Nisa, itu cuma dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi di malam tersebut salat 4 rakaat, dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para salafus saleh, para ulama pendahulu kita. Diantaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau juga ketika masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis, untuk membuat satu majelis ilmu, dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian pula salaf yang lain, diantaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Kita lihat yang lain, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Beliau juga demikian dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Bahkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mampu menyelesaikan di setiap 2 malam sekali khatam Al-Quran. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan, diantaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dalam video yang singkat ini kita dapat mengambil ibrah dan bisa mengamalkannya dalam sehari-hari, terutama di bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.